Halo Bapak dosen dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok kami dengan tema paradigma ekonomi politik kritis. Jadi ekonomi politik kritis adalah sebuah pendekatan yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik tertentu, terutama dalam hal media. Pendekatan ini mempertanyakan bagaimana media digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan kekuasaan ekonomi dan politik tertentu. Pendekatan kritis ekonomi politik media berfokus pada isu-isu yang mendalam dan rumit yang mengelilingi media dan digunakan untuk menganalisis isu-isu seperti monopoli media dan media massa dalam hal politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang ekonomi politik kritis. Ekonomi politik kritis memberikan kritik terhadap dampak mekanisme pasar dan perekonomian terhadap masyarakat. Ekonomi kritis mempertimbangkan kekuasaan pasar sebagai sebuah tren positif yang menawarkan peningkatan pilihan bagi konsumen. Tradisi ekonomi politik menekankan pada 3 isu: analisis transformasi historis dan pergeseran sosial, pemeriksaan terhadap dua sosial secara keseluruhan, dan promosi nilai-nilai sosial dan demokratis sistem media. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar yang ada dalam paradigma ekonomi politik kritis. Dalam paradigma ekonomi politik kritis, terdapat 2 asumsi dasar, yaitu yang pertama, karena adanya struktur ekonomi yang dominan di sektor media dan komunikasi yang berdampak negatif pada berbagai pandangan dan opini yang disebarluaskan oleh media. Yang kedua, perkembangan media internasional dapat dipahami sebagai salah satu dimensi transformasi kapitalisme kontemporer. Selanjutnya adalah salah satu contoh kasus penyebab redupnya pertelevisian Indonesia, yaitu karena orang-orang yang sudah banyak meninggalkan TV Indonesia karena acara televisi yang terlihat settingan. Salah satu faktor lain adalah kepentingan ekonomi politik di media TV Indonesia, seperti berusaha menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui relasi ekonomi politik yang hanya berpihak pada pemilik TV-nya saja. Nah, bagaimana dengan penerapannya? Penerapannya dapat kita lihat pada media yang mempromosikan presiden menjelang pemilu, seperti Pilpres tahun 2014 lalu diberitakan tentang keberpihakan terhadap salah satu paslon 02, yaitu Prabowo dan Hatta, yang dilakukan oleh MNC Group yang terdiri dari stasiun televisi, MNC TV, Global TV, dan RCTI. Di sini dapat dilihat bahwa hal tersebut menunjukkan jenis komodifikasi yang telah dijadikan kekuatan ekonomi dan politik oleh pemiliknya yang dilakukan dalam bentuk integrasi unit usaha atau sinergi antara semua unit usaha yang dimilikinya serta membangun citra positif bagi sosok pemilik dengan melakukan legitimasi relasi kuasa.